Baik. Teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, hari ini kita masuk ke materi yang terakhir. Kita hari ini diskusi soal bagaimana asuhan gizi pada kondisi nanti ada bedah, gitu ya. Tetapi bedah hari ini yang akan kita diskusikan itu bedah pada digestif, saluran pencernaan. Seperti tadi saya sampaikan, pembedahan atau tindakan operasi sebenarnya tidak. Teman-teman kalau mereka punya sendiri, itu nanti terfokus untuk pemerintahan yang menjadi membangun ya, bedanya ya kita tubuh bagian atas. Bahkan ada beberapa yang sekarang mereka menyebutnya dengan efek terdepan. Kenapa? Karena mungkin baru datang selain konsultasi itu akan tetap karena memang tidak ada mereka-mereka yang dulu kalau teman-teman kalian masih sipil kalau di desa ya, ada banyak anak-anak kecil yang mengeluarkan cairan hijau dari telinga. Ada nggak teman kalian yang kita infeksi sampai penjelasannya tergabung kuat sekarang itu kuning dan yang lain. Pernah lihat atau pernah merasa ada pernah merasa dan itu kalau tidak salah menghina aja tapi tidak salah itu banyak sekali anak-anak kecil akan termasuk orang dewasa keluar cairan dari telinga bukan. Kemudian tulang bedah tulang ini kan kalau tidak berhubungan langsung dengan saluran pencernaan ya, tetapi banyak mekanisme yang berkaitan fisik. Nah, yang melibatkan visi dan keterampilan yang sangat dibutuhkan sebenarnya bagaimana juga pembedahannya menyangkut soal saluran pencernaan, baik itu saluran pencernaan atas ataupun nanti di rongga abdomen yang melibatkan rongga abdomen. Sesederhana dalam kutip appendicitis, APP. Beberapa dari kalian senang saking banyaknya tuh senang sampai seperti itu. Yang riwayat APP. APP itu pemotongan usus buntu. Kan di sini jadi tren. Ada tiga orang kok hobi pemotongan. Simpel, sederhana. Atau mungkin teman-teman pernah ada proses pencegahan ya, tapi ada istilah laparotomi itu nanti berhubungan bagaimana bisa melihat atau output tersebut. Ada tindakan operasi memang produk aktif ini. Dia ketika selesai operasi tentu meninggalkan pada kita pernah kita menggunakan hasil seperti ini kita juga punya potensi
Berarti kalau ada konsentrasi banyak sekali kita belajar dengan baik sehingga dukungan dari gizi ini bisa membantu mereka cepat pulih dan meminimalkan output yang kurang bagus. Output kurang bagus misalnya ya rawat inapnya jadi lama. Terus kemudian selain rawat inap jadi lama, tentu biayanya jadi meningkat. Angka morbiditas, mortalitasnya juga tinggi. Nanti yang saya tampilkan, saya punya 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 pengalaman menangani pasien dengan kondisi fistula retrovesika, ya fistula retrovesika yang prosesnya kemarin tidak disebut menurut dua kali. Ya, hubungan di sini terus menerus. Oke, nanti kita coba diskusikan. Nah, di dalam presentasi hari ini saya menggunakan pendekatan Advanced Recovery After Surgery. Jadi sebuah pendekatan di mana dukungan gizi menjadi salah satu bentuk support bagi pasien yang menjalankan pembedahan yang fokusnya biar cepat pulih. Ya. Ini pendekatan dari Erasmus. Oke, teman-teman sekalian, di hadapan kita ini ada pasien yang tadi saya bilang beliau ini mengalami fistula retrovesika. Apa itu fistula retrovesika? Kita punya dua gambar ya. Ini adalah penampang dari laki-laki, organ laki-laki yang ada prostat. Sebenarnya dengan perempuan. Kondisinya sama dengan fistula retrovesika. Kalian bisa lihat yang namanya rektum, di sini, ini harusnya hanya untuk membuang feses. Lihat ya. Sedangkan yang namanya gallbladder, urinary atau fungsi kandung bumi ya ada yang bisa dia hanya untuk menyimpan urin. Kita kemudian dibuang lewat saluran ini. Kondisi namanya fistula retrovesika itu arti anus dengan kandung bumi ini dia terbukti. Tepatnya kira-kira feses. Ya, sehingga pasien saya laki-laki. Ya kalau kencing ada feses. Itu sangat mengganggu. Ya karena ada fistula. Maka saat itu pada pasien ini beliau direncanakan untuk repair fistulanya, ditutup. Rektum yang hanya untuk buangan feses, vesika urinaria, urin tidak saling bercampur. Oke, ini kondisinya. Kalau dilihat dari hasil laboratorium, secara keseluruhan, lab darah normal semua, karena memang tidak ada urusannya sama darah. Namun kalau kita lihat hasil pemeriksaan urin lengkap, di dalam urin beliau itu terlihat ada bakteri. Bakterinya dari mana? Dari feses. Saat itu disimpulkan ada sisa bakteri sampai 3.000. Dari mana bakterinya? Kenapa bisa? Karena ada fistula. Ya, di sini feses ada bakterinya di sini. Walaupun tidak disampaikan bakteri apa, tapi harus
per kualitas di mana memakai proses. Jadi seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan juga dengan proses Disco diambil kemudian dan antara jaringannya terkelupas itu adalah tidak tidak ada juga berdasarkan itu pemeriksaan histopatologi menguatkan yang khusus bahwa pasien mengalami bipolar. Tapi yang ini modelnya pemeriksaan penduduk itu digunakan untuk meyakinkan bahwa gugatan beliau gugatan mereka tim medis yang khusus masalah itu didukung oleh hasil itu oleh pemeriksaan didukung juga mungkin pemeriksaan lain tanda karena kalau harus dilakukan pembedahan tidak ada proses pembedahan yang sia-sia. Ini masuk dibuka masalahnya tidak ada dulu. Kalau ada proses pembedahan jaringannya dibuka, oh yang mana? Contoh, paham ya? Jadi proses pembedahan nanti akan ditentukan pemeriksaan yang digunakan untuk mendukung yang khusus. Biar proses pembedahan itu tidak terjadi sia-sia. Apa proses bedah itu enggak simpel kita ambil paku yang tertinggal. Ya. Kita darah obat yang disiapkan harus dikuasakan harus eliminasi dari puasa kita jangan sampai kita terus ternyata nggak menunjukkan apa nggak menerima ini. Oke, berikutnya ini adalah SOP. SOP. Kalau dari dokter maupun perawat, pendekatan mereka di dalam melakukan dokumentasi, dalam melakukan asuhan, mereka menggunakan SOP. Kalau kita menggunakannya ADIMO. Assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, evaluasi. Kalau dokter, perawat, itu mereka menggunakan SOAP, Subjective Objective Assessment dan ya, subjektif. Pasien merasakan apa? Nyeri post-op. Ini operasi yang pertama. Nyeri post-op. Kemudian objektifnya tanda-tanda vital. Ya. Asesmennya, oh pasien harus selesai sistoskopi H+0. Hari itu atas indikasi fistula retrofesikal. Asesmennya. Kemudian setelah itu planningnya apa? Awasi keadaan umum, vital sign, monitor produk urin per 24 jam. Kenapa produk urin dimonitor? Untuk melihat apa? Hah? Kenapa produk urin setelah operasi tersebut dicek lagi? Nah, fistulanya kita ukur dengan benar. Nah, ada bocoran. Kemudian
Pertahankan penggunaan kateter selama 1 bulan. Kemudian ada spooling kateter bila merah. Merah itu apa? Kemungkinan. Kemudian lain-lain sesuai teman-teman dari bedah digestif. Instruksinya ya ini. Ini adalah bahasa yang namanya interprofesional kolaborasi. Jadi kita, teman-teman sekalian, nanti apa yang ditulis dokter, apa ataupun apa yang kalian tulis itu nanti sebagai media komunikasi dan profesional komunikasi. Ini adalah aspek medis yang ditulis oleh dokter. Oke, kemudian yang di sebelah kanan, maaf, yang di sebelah kiri, kalian bisa lihat di sini. Ini direncanakan operasi ke, kenapa? Karena ternyata ketika menjahit belum sepenuhnya membangun. Sehingga saat itu tanggal 26 Agustus dilakukan tindakan operasi, tanggal 28 dilakukan operasi. Kalau saya tidak salah, saat itu gempa yang jam 8 malam itu. Kalau saya tidak salah. Jadi operasinya sempat bermasalah saat itu. Kita harus bisa mengingat. Kalian bisa perhatikan dari kalian di sini tertulis pada kalian ya prosedur seperti itu besar berarti kemarin itu tadi kan kemudian ada bedah digestif, kliennya ada bedah digestif, dan ini adalah obat-obatan. Mohon daftarkan operasi dan bantuan untuk dilakukan. Siapkan. Kemudian laparotomi, itu kan laparotomi ini mereka sekolah dan pembentukan stoma. Nanti ada gambar stoma. Apa itu stoma? Nanti saya coba sampaikan. Ya, kemungkinan besar kalau kalian nanti menangani pasien-pasien bedah digestif, istilah stoma, stoma bag, kantung stoma itu akan sangat familiar sama teman-teman. Oke? Dia akan riwayat peristiwa dan stoma. Kemudian nama istilahnya adalah proreksi. Kemudian BPJB dan operator bedah digestif dan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah instruksi dari kemudian sebagai responnya saya memberikan isu manis sebagian karena kuasa bawasnya seperti itu. Hasil tidak memberikan apa itu kita menggunakan hadiah. Karena kalau kita menggunakan hadiah teman-teman menggunakan SOAP kan jadi nggak nyambung. Mesti fokus sama saya. Terus saya sangat capek. Praktek dari jam 6 sampai jam 3 masih harus tetap dukung untuk rencana ini. Ini kopi kelas ketika saya hari ini.
Setelah itu nanti kalian ada janjian sama saya, kita skripsi dan metode. Nanti malam masih pemahaman Alkitab. So, kelas ketiga kan. Di mana saya mengambil cukup satu kelas, tapi saya nggak bisa. Ya, saya fokus sama saya. Saya kira memberikan kalian 100%. Nggak pernah di bawah. Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah asumsi yang saya buat. Saya menyampaikan seperti itu. Walaupun kita menggunakan ini, tetapi kalau kita menggunakan agreement di dalam CPPT, catatan pemandangan hasil terintegrasi atau terpadu, agak susah dokter atau perawat memahami agreement. Karena mereka tidak menggunakan pendekatan penulisan agreement dalam dokumentasi CPPT. Maka kita yang harus mensoalkan agreement kita. Oke? Walaupun sebenarnya inti agreement atau soal dulu sebelum ada NCP, saya masih ingat senior saya 2006 itu mereka belajar NCP-nya itu dengan SWOT. Tetapi pasca 2006, 2007 saat itu bahasa NCP-nya menggunakan agreement bukan SWOT. Banyak rumah sakit masih menggunakan SWOT dan itu oke, nggak usah dipermasalahkan ya. Karena intinya sebenarnya saya menyampaikan di subjektif semua yang isi ya tak? Kalau kalian baca hasil verifikasi isi apa yang tidak saya mau tanya ke teman, kenapa verifikasi atau screening gizi lanjutan yang saya lakukan itu masuk S atau subjektif? Kenapa? Bukan objektif. Gunakan kemampuan kognitif klinisnya. SOAP, subjektif, objektif, assessment plan. Kenapa hasil screening, melakukan screening awal? Kemudian saya verifikasi screening lanjutan. Terus skip yang lain itu sangat membedakan maksud bukan objektif. Yes, subjektif. Kenapa? Ya, yang dari yang saya tahu tentang screening itu, ada dari screening kan banyak yang berwawancara gitu. Kita katakan apa itu subjektif itu beberapa subjektif. Menurut saya hasil dari screening ini kan itu dikatakan bahwa tidak beresiko untuk kondisi. Dapatkan hasil tidak beresiko untuk kondisi itu karena kebanyakan data dari untuk mendapatkan hasil ini bersumber dari tim pasien, jadi subjek ini bukan sesuatu yang dapat kita kita ukur, kita cek. Nah, selain itu karena pendidikan karena pertanyaannya perlu berat badan enggak yang benar-benar panas itu yang kedua tergantung siapa yang memilih. Kalau dilakukan dengan ini objektif atau subjektif. Saya melakukan NFPI pada pasien itu subjektif atau objektif atau subjektif. Karena nanti bisa jadi rumah sakit yang tempat pada praktek itu harus menuliskan SOA. Jadi kita belajar dulu di sini. Karena saya selama ini ngajarnya kita prakteknya pakai ilmu, kegiatannya pakai ilmu. Tapi kalau di dalam kita mengerti mereka pakai kebijakan seperti apa dalam bidang SOP, ikuti SOP. Saya melakukan NLP, subjektif atau objektif, masuk teks atau masuk. Oh, so S kenapa Mbak? Kalau saya melakukan NLP, saya mengukur lemaknya Mbak. Yes.
Ini. Yang mengukur teman dia. Yang mengukur gimana dia. Saya mengukur masak atau tidak. Itu masuk es atau masuk O. Oh, masuk es atau masuk O. Masuk es atau O. Ada yang subjektif. Pengukuran NFPI. Subjektif atau objektif? Pengukuran NFPI. Kalau objektif, maka glukosa darahmu bilang 120 mau sekian pun berat. Kalau kamu yang dibutuhkan, awal berat beliau 50 hari yang mau 50. Teman-teman enggak, itu udah sih dari ini masih kenal siapa itu? Pengukuran titiknya cuma kan ada fenomena ini masih pengukuran padahal pengukuran titiknya cuma dari satu dari dua dan tiga itu sudah kami videonya pokoknya malam ini kali juga tapi kan tidak ada yang target penggaris atau berapa untuk tapi ya mikir aku sih tuh kalau dua sedikit nol ya energi jadi untuk objek ya walaupun ukuran tapi persepsi kita bisa berbeda kalau yang sangat keras. Tapi kalau berat badan, tinggi badan, di garis tubuh, bisa diukur untuk hasil laboratorium bisa diukur. Kalau bisa diukur betul, itu baru sifatnya adalah objektif. Ya, ini kebetulan di sini ada ini juga sangat. Pasien mengatakan tidak mengalami penurunan berat badan langsung makan atau bagus. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Maka sama dia tidak memiliki energi dan panas. Yang mengeluh tubuh dan tidak terpasang energi yang dialirkan ke residual. Jadi dialirkan PT-nya. Kemudian ada residu atau kita bersih. Kemudian di sini disampaikan, kamu masih bisa mengonsumsi makanan berkotong. Ya, dia sudah dikuasakan 20 jam, tidak terlalu. Ini mau operasi, lalu dan terus juga apa jeleknya? Gempa kan tidak bisa diprediksi. Terus operasi harus ditunda karena gempa. Ada risiko nggak dari situ? Dia sudah dikuasakan 24 jam. Terus tapi tinggal dari situ apa? Risikonya itu yang kita perlu berkomunikasi luar biasa. Karena yang supaya ini ditunda oleh ya kan kemudian ini dokternya nggak. Saya waktu itu pernah harus berdebat dengan hakimnya. Itu berpuasa. Yang namanya pasien tadi kita mau belajar sendiri dari bawah. Pasien ini mereka punya risiko besar untuk mengalami psikopat.
puasa kan operasi, oke puasa, tapi itu dia kan tidak ada bilang, jadi kenapa aku merasa sedikit, oh ternyata dokter itu ada kegiatan, jadi kan pasien ini harus apa namanya menambah masa puasanya lebih panjang, berarti malnutrisi sehingga realimentasi dong. Apa nih jadinya sebenarnya nggak jelas. Ada cara kita makannya di lalu, ya udah nggak makan bang gitu. Tapi sehari makan berapa jadi? Karena di puasa kan dari tadi 12 sampai jam 10 pagi, katanya jam 12. Oh tidak, sebelumnya ada. Di jam 1 lagi sudah bisa turun gitu, makan siang kan. Tapi kan dari kemarin kita ternyata dan karena kemudian akan tahu, artinya nanti malam di puasa itu kan berarti dia juga dapat makan siang sama sore aja. Padahal pasien itu butuh asupan protein banyak, hanya di puasa karena apa yang kedua, sekali lagi kan berarti dalam 2 hari atau 3 hari asupan makanan pasien sangat sangat baik itu hanya tidak terkoneksi seperti itu di dalam kalau ini pada pasien ini dia sudah dipuaskan 24 jam setelah ada pasien nggak bisa minum nggak bisa. Nah ini kaitannya sama kandungan itu. Dan ketika tahu inflasinya diundang, maka tapi kan dia pasti harus emosi bahkan harus tidak bisa dilakukan saat itu karena ada gempa. Padahal sudah dipuasakan 24 jam. Biasanya pasien itu pasiennya 10 sampai 12, sorry 8 sampai 12 jam dipuasa. Ada yang puasakan juga cuma 6 jam dipuasakan ada. Nah, tapi ini sudah puasa 24 jam. Benar-benar untuk kosongin saluran pencernaan. Karena yang akan ditindakan adalah saluran pencernaan tadi. Oke? Jadi tahu ya, apa risikonya besar sekali ketika yang namanya operasi ditunda. Ya, kemudian tapi dia sudah puasa. Dia mendapatkan dari sampai pemilu 6 kali 100 sebagai inisiasi awal. 6 kali 100. Waktu itu per orang. Jadi diminum. Walaupun ada NGT. NGT-nya untuk mengalirkan residu hitam. Jadi NGT-nya kalian bisa bayangin pasiennya. Ya, saya masih tentu laki-laki usia 40-50 tahun, ada NGT dialirkan dari hidungnya, mengeluarkan cairan hitam dari lambung, masih bisa makan per oral. Jadi NGT-nya dipasang untuk membuang residu dari lambung. Terus kemudian dari apa namanya dari saluran kencingnya ada dipasang kateter juga dan pembuangan juga. Kemudian dari usus dari pencernaannya juga ada buang juga. Nanti ada gambar. Repot toh nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah puasa 24 jam. Kemudian dapat dapat oligo bentuknya seperti susu. Cuman 100 cc, 100 kalori, 100 cc. Pemberiannya 6 kali. Hasilnya masih bisa makan dan minum per orang. Tapi dia hanya bisa minum per orang dulu. Oligo ini meminimalkan betul residu. Ya, jadi kalorinya cuma 100. Kalian bisa bayangkan betapa lemesnya ketika kebutuhannya 2000-an, dapatnya cuma 100. Ya. Nah, seperti ini kondisinya. Terus kemudian pasien tidak memiliki riwayat penyakit dalam diabetes seperti jantung, stroke, dan ginjal, dia tidak.
Nah, kemudian saya memberikan assessment-nya, eh, diagnosis. Jadi 51 kan ada peningkatan kebutuhan, kemudian NI 22 karena hasil 21 karena asupan orang yang kebutuhan. Kenapa asupan orang yang kebutuhan? Karena ada perubahan. Tapi kalau puasa karena mau operasi, apakah NI 21 muncul? Hah? Misalnya kan mau operasi, dipuasakan operasinya sore, sehingga puasa pagi. Kamu kalau itu macam habis operasi kan nggak boleh makan juga. Pagi puasa, operasi, sore masih puasa kan berarti sehari nggak makan. Kalau dia itu baru makan 9 misal, baru inisiasi alimentasi air putih, terus sama air gula, air sirup, taruhlah 50 ml, taruhlah 50 kalori. Berarti asupan hari itu kan 50 kalori dalam 24 jam. Apakah ini 21 masuk? Kenapa? Puasa. Jadi kayak kurang dikeluarkan itu. Jadi pekerjaan karena oke, yang saya sampaikan, apakah ini sudah keluar? Kalau kondisinya operasinya jam segini jam 4, kan berarti dipuasakan dari pagi. Kalau tidur puasa jam 2 operasi sampai jam 4, setelah jam 4 sampai jam 10 puasakan dulu. Jam 10 malam boleh minum air putih, air gula. Kalau makan tidak, oh, 50 gram, sorry, 50 mililiter. Taruhan itu 50 kilokalori. Maka dalam satu hari 24 jam, mendapat 50 kalori. Jadi kebutuhan dan besar. Pertanyaan, apakah itu membuat energi buat diri satu supaya orang dengan sesuatu bisa dikeluarkan sebagai diagnosis, bisa diterima sebagai diagnosis? Ada yang kenapa? Saya bukan kenapa saya kalau yang ini saya menuliskan ini 21 di sini bahwa ada asupan oral inadekuat berhubungan dengan penundaan operasi kedua kita dari pos 24 menerima 36 Kenapa ini 21 saya tuliskan di sini? Artinya kan kalau misalnya operasi dia di kotak atasnya ini dia tertunda, harusnya dia jadi dapat makan tapi jadi lebih lama puasa dan Yang terjadi di sini bukan sesuatu yang kamu, bukan sesuatu yang seharusnya terjadi, sehingga itu jadi masalah. Seharusnya pasien sudah selesai operasi, sudah mulai rehabilitasi, tapi bahkan operasinya belum, yang membuat pasien harus puasa lagi di hari berikutnya, gitu kan? Saya keluarin itu. Nangkep ya perbedaannya, situasionalnya berbeda. Kalian tidak boleh membawa 21 untuk kondisi yang beda, ya wajib. Karena itu adalah bagian dari prosedur. Gitu ya. Tapi ini kan bukan bagian dari prosedur. Ini adalah tanda kutip ada hal yang tidak direncanakan. Ya, jadi ini 21 dia keluar. Nah, kalau kalian cermati di setiap belakang diagnosis yang saya buat, yang menuliskan itu nantinya kemarin itu salah satu yang baru kan ini yang status yang ini diagnosis yang baru, ada diagnosis yang pertama. Kalau diagnosis tetap kemarin ketika kunjungan pertama kali sudah ada diagnosis, tapi assessment muncul masalah. Ya, kalau hari pertama itu cuma peningkatan energi, apa operasi, itu kemudian ada gempa. Itu masalah lagi yang kedua.
Ya, maka dari itu di sini karena muncul masalah baru, statusnya jelek, memburuk di sini. Nangkep ya? Tapi jangan, Pak ini kok di sini kalau yang di catatan dokumentasinya dokter kok statusnya menetap? Ya kan itu problemnya dokter. Kalau ini kan problem gizi. Kemarin cuma butuh energi, kok sekarang pakai acara cuma bisa makan 30%. Kan berarti ada masalah baru kalau di gizi. Ya, itu namanya progress evaluasi. Oke, itu kalau di NCP yang terbaru itu muncul. Oke, planningnya saya memberikan tujuan asupan protein ini saya gunakan untuk pemulihan kondisi. Dia memberikan orang seperti ini. Prinsip dietnya mutasi karena dari siap oleh tubuhnya siap sekali. Artinya tidak sisa. Artinya dietnya mengandung zat gizi sederhana. Tidak butuh banyak proses pencernaan digesti di sini. Kemudian saya menggunakan ini untuk pasien ini itu 600 terus kemudian instruksi sehari pemasangan makanan cair lebih baik dan waktu itu 600 inisiasi. Saya belum bisa memberikan langsung 200 buat aku. Saya mulai dari 100 dulu. Tapi bukan NGT. Anda masih bisa orang banyak. Walaupun pada pasien terpasang NGT di alirkan. Artinya apa NGT? Kalau kita kasih juga lama. Bentuk makanannya cair. Ya, itu adalah instruksi saya waktu itu. Ini pada pasien. Kalian bisa lihat ya warnanya. NGT-nya. Sorry. Oh, ini NGT-nya. Jadi dia nyambung misalnya ini misalnya ini hidung, dia masuk gini. Ya ini NGT. Kalian lihat ya warnanya ya. Tidak seharusnya cairan berwarna seperti itu ada di pencernaan dialirkan. Oke, itu NGT-nya. Ini bukan urin, tapi ini adalah cairan yang ada di dalam NGT. Kemudian pasien diberikan selain diberikan makanan cair, juga diberikan tutuk susu. Nah, ini ada elektrolitnya. Saya tutupi ini karena di sini ada keterangan namanya ya. Ada keterangan nama pasiennya. Terus kemudian ini adalah status kalau misalnya buang air kecil dikatakan ini sensitif ya. Tipisnya nanti apa? Pengencar, begitu. Kemudian disampaikan sensitif. Ini CPPT-nya dari perawat kalau ini. Kemudian status prologi yang produknya positif ada 20.200 ml dari urologi. Setelah kita konsumsi harga itu, kita pola yang kita ProFX dan sekian ini. Kemudian setelah tindakan berikutnya ini juga bagi ini adalah karena misalnya ini artinya berkurang karena dari sekian kita hasilkan sekian, kemudian dia post required solar intensitas sudah kopi bisa sampai ke solar intensitas sudah dikasih ini pemberiannya Utosol injeksi menjadi obat-obatan kemudian omeprazol, kemudian di sini ada dia di ini tanggal 3 September masih hari terakhir saya di Tangsel tersebut dari tanggal 26
6, 7, 8, 9, 30, 31. Agustus sampai 31 ya. 1, 2, 3, 9 hari. Dari awal beliau dipuasakan 24 jam toh, nggak jadi operasi itu ada gempa, dia dapat tadi ada 6 kali 100, dimulai lagi dari awal, tambah tutosol, dipuasakan lagi, operasi, puasa, makan realimentasi, yaitu oligo lagi, 600, kemudian naik, 6200, makin membaik, pada akhirnya hari ke-9 kali berapa? Gugur. Apakah pemenuhan energinya bisa terpenuhi dengan baik semuanya dalam 9 hari? Rata-rata tidak. Kalian bisa bayangkan jika kebutuhannya sangat tinggi, tetapi karena kondisi dan keadaan pasien hanya bisa mendapatkan kajian yang seperti itu, risiko malnutrisi pada pasien benar besar sekali, ya kan? Dari itu orang-orang yang menjalani pembedahan itu syaratnya tidak separuh. Ya kalau dia pasiennya itu ya jangan merokok, pasiennya tidak bagaimana kita yang menjalani proses panjang itu yang banyak mengurangi intake, apakah risiko malnutrisinya ada semakin besar? Kemudian itulah bagaimana sendiri dan jadi biar meningkatkan proses recovery setelah pemberian. Karena miskin kalau kehilangan banyak itu kita tidak bisa kembali lagi ke kondisi sekolah. Jadi itu kita akan diskusikan. Ya, itu nggak gampang. Apa ini? Itulah yang disebut dengan stoma. Pernah lihat ada keluarga yang pernah pasang stoma? Oh, Mas Eli, siapa? Oke. Masih sudah meninggal. Oke, apa itu stoma? Ya, di dalam pencernaan seseorang, kalian lihat ya laparoskopi, ada proses pembedahan bekasnya. Ya, yang bersangkutan tidak bisa atau diistirahatkan rektumnya, harusnya khusus besar untuk proses defekasi. Jadi tidak BAB lewat anus seperti biasa. Terus bagaimana? Maka dibuat dari usus itu dibuat seperti ini nih. Maka nanti fesesnya keluar. Tidak ada proses mengencing karena tidak menunjukkan jadi tidak keluar saja. Itulah yang pada cancer yang sebenarnya yang dia makan 2 kali. Nah kalau makannya ternyata produksi fesesnya jadi kalau produksi fesesnya banyak, stoma B-nya kalau cepat penuh maka harus diganti. Kalau diganti artinya banyak diisi 30 dengan berbagai macam tes tidak 50 berapa kali tidak dari sekali ya memang dari cuma sebulan. Bagaimana kalau makanya sangat tidak setiap hari seperti kalian dan kita tanya juga BAB itu setiap pagi terisi terus dan terus segera tidak bukan disulang harus ganti so bisa dibayangkan ya oh, dia kan juga sekali tidak ada tetap saya tidak menyediakan semangat dan itu terus sekarang kemarin itu ada pensiunan dengan itu kembali setelah sekarang 14 tahun 50 itu sudah ada ya kan hanya untuk pasti itu sudah berjalan 4 tahun jadi makanya
masih atau setiap nggak bisa kita komplain, tidak bisa seimbang nih, tidak tinggi kalori tinggi protein ini. Maka akhirnya banyak hal yang harus dipikirkan. Oke? Nah ini perhatikan seperti ini teman-teman sekalian ketika menangani pembedahan yang melibatkan saluran pencernaan. Reseksi artinya apa? Potong di mana bagian pencernaan yang harus dihilangkan. Apakah di esofagus? Apakah di esofagus? Ternyata dipotong sabun. Bisa. Kok bisa kayak gitu, Pak? Loh, nah kalau ada masalah di esofagus, cancer misalnya dan yang lain, sehingga harus itu potong sedikit untuk menyelamatkan lebih lanjut. Apakah di gaster? Lambung dipotong, Pak? Ya bisa. Lah, lambung dipotong kan kayak botol bubur gede. Cuma tinggal tutupnya doang sama bagian bawah. Bisa enggak? Bisa. Nanti ada gambarnya. Lambung yang harusnya segede botol minum. Dia cuma tinggal sedikit banget nanti. So bisa makan banyak enggak kalau lambungnya dipotong banyak? Bayangin aja jadi kalau minum itu ada ya. Kemudian ada usus halus ataupun usus besar yang diresesi. Lokasi stomanya, lokasi stomanya nanti ada kaitannya sama di mana tindakan itu harus dilakukan. Dengan gastrostomi, ileostomi atau kolostomi. Itu adalah pasien saya kolostomi karena dia di kanker kolon. Maka kolonnya yang disambung dengan stomi. Apakah Bapak kalau mau BAB kebelet nggak tahu mas tiba-tiba ada dan penuh. Maka saya nggak bisa kemana-mana luas. Minder toh kalau kemana-mana karena itu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Karena itu kan feses. Dan itu cuma di plester. Kalau terlalu berat, kalau karena banyak, dia bisa lepas. Maka sangat-sangat minder dan kehilangan kepercayaan. Menguatkannya lagi itu luar biasa. Sudah 4 tahun pasien saya. Ada atau tidak kebocoran? Karena bisa jadi resesi tadi ketika sudah disambung, ternyata ada bocor, ada peritonitis, ada penyakit Crohn, ada sepsis, dan yang lain. Nah, ini adalah contoh dari munculnya stoma. Seperti inilah. Kalau dibuka nanti ini di sini ditutup oleh stoma bag. Kalian bisa silakan googling gambar stoma bag dan terpaksa. Dan itu gandul terus, tidak diikat, tidak diapa, cuma di plester. Dan kalau berat plasternya lepas dong, kena air plasternya lepas dong, nah, gitu ya, repot. Nah, apa pentingnya posisi tadi? Pentingnya adalah saluran pencernaan di mana bagian tersebut di di ada tindakan di tempat itu, maka muncul gangguan di dalam penyerapan gizi. Karena di setiap posisi saluran pencernaan kita, di situ ada proses metabolisme atau absorpsinya. Ketika gaster yang di resesi, tentu mechanical digestifnya jadi terganggu. Pembentukan asam lambungnya terganggu. Kalau ya Yunus atau bagian usus halus bagian atas yang ada tindakan, tentu nanti pencernaannya banyak yang terganggu metabolismenya. Di ileum khususnya karena di situ pencernaan absorpsi lemak, protein dan lain-lain itu utamanya di situ. Di lokasi mana ada proses itu, itulah misalnya kita. Kalian lihat ini adalah lambung lemak, kudus, pilorus. Ini lambung lemak. Kebetulan di sini ada lemak.
yang nggak bisa diperbaiki. Kita kalau bangun dipotong, maka sambung bagian atas menyusun, terus langsung masuk ke usus. Kalau lambungnya lambungnya yang bermasalah, ya sudah dari esofagus 14 ada lambungnya jadi orang ini. Jangan harap bisa makan normal seperti biasa karena usus halus tidak berfungsi untuk mechanical digestion. Tidak ada proses mechanical digestion di usus halus. Adanya di manusia juga dia pakainya juga. Itu pun harus dimulai dulu dengan di lambung dulu sehingga bisa siap usus halus. Di usus halus kan intinya adalah ya ada di gas kita, absorpsinya juga di sini. Maka akan berdampak banyak banget terkait dengan gizi. Itulah kenapa saya ambil topiknya dengan gizi. Pada sesuatu ya, walaupun itu bisa saja nanti memang ada pasien dengan bedah umumnya, tidak hanya bedah digestif. So, ini kaitannya sama frekuensi makan, kena tuh. Konsistensi bentuk makan juga kena tuh. Nggak mungkin dikasih makanan biasa. Saya mual, makan keripik, makan kacang. Ya, siapa yang bisa mencerna kacang? Seratnya tinggi banget tuh. Banyakin makan sayur. Ya sayur, masuk sayur, keluar sayur tuh di feses. Kan jadi sangat susah pencernaan. Ya. Nggak bisa makan mentah-mentah lagi. Kenapa? Karena bisa jadi banyak infeksi tuh. Lambung itu kan ada asam lambungnya bisa membantu untuk mencegah infeksi karena dia ada sistem imunnya di situ. Nah, kalau itu nggak bisa. Malah jadi orangnya gampang diare. Nah, ini adalah kebutuhan gizi untuk proses berhubungan dengan gaya hidup, baik pre-operasi ataupun post-operasi. Kebutuhan untuk energi paling tidak semakin jadi. Karena ketika mau operasi kalian tidak sempat lari-lari, jalan-jalan, mau tidur. Ya, tapi ketika post operatif kalian butuh energi lebih besar. Ya, kalian bisa lihat post operatif itu lebih banyak energinya dibandingkan preoperatif. Kemudian ketika protein, bicara tentang protein, post operatif relatif lebih banyak kebutuhannya dibandingkan ketika sebelum operasi. Lemak ataupun cairan ataupun nanti ada di sini ada karbohidrat, sosok relatif tidak banyak perbedaan. Vitamin, mineral, dan ada zat-zat yang sifatnya immunonutrition ya, yang bisa mengenhance status imunitas adalah asam amino, arginin, dan glutamin. Ya, pada intinya adalah itu. Tetapi yang bisa kita perhatikan lebih lanjut adalah terkait dua hal pertama, terkait energi sama proteinnya lebih banyak. Kalaupun dilihat preoperasi ada yang kebutuhannya sampai 1,5. Normalnya kan cuma sampai 1,2. 1,0 sampai 1,2 normal. Sebelum operasi ternyata butuh energi lebih banyak juga. Maka tadi, kalau kalian cermati di depan, ketika saya membuat CPPT, itu saya kebutuhan energinya tinggi pada pasien. Peningkatan kebutuhan protein, padahal dia belum operasi. Kenapa? Ya karena untuk mempersiapkan sebentar lagi dia operasi, butuh status gizi lebih bagus. Apalagi kalau sudah operasi. Tapi pemberiannya bertahap. Tidak bisa saja operasi selesai langsung dikasih ini paling tidak prepare untuk pemberian TKTP setelah kondisinya memungkinkan. Oke, kenapa harus tinggi energi, tinggi protein ketika proses pembedahan? Ini memberikan penjelasan luar biasa. Bagus saya. Ya, di sini disampaikan bahwa orang-orang yang mengalami kondisi
low muscle mass sebelum operasi, ternyata ketika terjadi catabolic stress karena proses operasi, diiriskan artinya darah banyak keluar, cairan banyak hilang, protein banyak hilang, ada banyak risiko infeksi karena terpapar udara langsung, terpapar oleh lingkungan di sekitar secara langsung. Tubuh akan ter ter, eh, terprogram untuk segera melakukan perbaikan. Jadi ketika jaringan yang di jaringan yang dibuat itu tubuh memang berusaha memperbaiki. Saya hanya ini kata kuncinya luar biasa. Ini ada walaupun bukannya sudah ada ya. Pembedahan bukan dan segera memperbaiki. Maka tubuh mengambil semua catatan yang kalau kondisi awalnya low muscle mass, ketika dilakukan NFPI, dia ternyata bukal, ya, rongga pipinya kempot. Beruntunglah kalau kalian pipinya apa? Jadi kalau operasi, NFPI, cadangan bom karena NFPI nanti ada kemudian cadangannya hanya tapi ini pembentuk sebelas. Iya, harus bahkan kamu ya kemudian. Tapi kalau yang di Singapura, sih benar-benar bisa singgung ya. Nanti kita akan membahasnya. Kalau dia tidak punya cadangan terjadi hiperkatabolisme, oh critical masalah. Kadang-kadang ya, maka risikonya apa? Risikonya kematian. Kita berdoa ya buat adik Lintang ya. Siang tadi responnya turun. Ya, responnya turun. Tidak responsif lagi. Tidak on. Ventinya dipasang lagi. VO-nya naik lagi. FiO2-nya naik lagi. Ya, semoga segera membaik. Susah kalau menangani yang malnutrisi sebelum sakit. So, teman-teman, ayo jangan sampai malnutrisi. Jadi kalau sakit bisa cepat sembuh. Ya. Tapi yang sudah terlanjur gemuk, jangan bangga. Risikonya juga ada lagi. Ye, kita berdoa buat kesembuhan Pak. Yang normal muscle mass pun dia akan mengalami ketika di NFPI berikutnya dia akan menurun menjadi mild and moderate. Turun, apalagi yang dari awal sudah kurang. Itulah kenapa kita membutuhkan NFPI salah satunya untuk melakukan assessment awal pada pasien-pasien terkait dengan malnutrisi tadi. Ini adalah yang terjadi 3 fase pada proses pembedahan yang berlangsung until months. Artinya apa? Proses pembedahan itu dampaknya bukan cuma hari, pasien sudah pulang. Buang itu pasien tahu. Tapi kembali dengan catatan awal itu next. Ada 3 fase. Yang pertama adalah fase F. Ketika proses injurinya terjadi. Proses pembedahan itu terjadi. SES. Ya, terjadi fase F. Di sini tingkat stresnya luar biasa berat. Selang berapa hari, berapa minggu, fase F mulai berganti menjadi fase
Tuh, fase flow ini katabolik yang besar. Kenapa? Untuk menggantikan banyak hal yang keluar secara kesehatan. Luka terbuka. Penyembuhan dari luka tersebut. Kulit tertutup kembali. Itu kan butuh material. Jadi, kalau tidak dari batu mampu dari itu pada optik. Hanya cuma pakai karena walaupun sudah diurut tangan dan begini, apakah juga akan murus seperti sekian kali? Itu kalau semangat itu sangat tertutup. Tapi kita makin kita berbeda, semakin maju berbeda, semakin berat proses perbedaan itu untuk yang misalnya untuk mengembalikan itu istilah lebih terhadap yang itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Jadi maka terjadi katabolisme luar biasa di fase flow. Kemudian setelah until weeks, until months, setelah berbulan-bulan berminggu itu semuanya kembali normal, maka baru mulai fase anabolis. Konvalens. Mulai ambil lagi cadangan makanan, diisi lagi cadangan energinya, diisi lagi badannya mulai kembali seperti semula. Nah, maka sebelum operasi pemberian energi proteinnya relatif tinggi, post operasi makin tinggi lagi. Oke, tadi ya kebutuhan proteinnya sampai 2 bahkan post operatif. Kenapa? Karena setelah operasi bisa jadi masih terjadi fase low yang katabolismenya perlu diimbangi dengan intake yang cukup. Got it? Do you got it? Ya, bisa ya, didapat ya. Nah, ini adalah komponen dari enhanced recovery after surgery. Banyak hal yang harus dilakukan dipastikan sebelum operasi. Salah satunya kurangi rokok sebelum operasi. Hal yang nampaknya apa urus? Ini rokok kalau operasi. Sebat dulu kan bisa. Tapi ternyata meningkatkan proses inflamasi dan memperjelek outcome. So, perlu smoking cessation. Smoking and alcohol is obesity. Kan mau operasi kan gitu ya. Ya ini adalah protokol-protokol untuk sebelum operasi. Kali bisa lihat dukungan gizi itu ada di preoperasi dan postoperasi. Ketika intraoperasi nggak ada. Kenapa? Kan pasiennya nggak bisa makan. Tapi juga dipuasakan juga. Ya, jadi di sini gizi bermain di preoperatif nutrition, terus kemudian edukasi pasien dan konseling siang dan operasi. Kemudian juga nanti pre-operation fasting and carbohydrate rich protein. Pernah dengar karbohidrat loading? Pernah? Apa itu karbohidrat loading? Banyak makan karbo atau sedikit makan karbo? Karbohidrat loading. Dapat informasi tentang karbohidrat loading di masa kini apa? Ya, dapat dimakannya apa karbohidrat loading? Kalau memang sudah. Nah, apakah karbohidrat loading itu banyak makan sumber karbo atau sedikit makan sumber karbo? Banyak. Kenapa? Kaitannya dengan apa yang dijadikan cadangan? Glikogen.
Jadi karbohidrat loading makannya banyak. Lalu saya masih ingat sekali skripsi teman saya meneliti tentang karbohidrat loading di atlet sepak bola di Salatiga. Atletnya masih remaja-remaja. Salah satu atlet yang sekarang sejak waktu itu jadi timnas. Waktu itu masih SD gitu. Tapi mulai karbohidrat maupun juga dalam berubah performa bandingkan mereka konsumsi karbohidratnya relatif. Ternyata memang sebelum kita perlu karbohidrat ini dari pos olahraga proteinnya yang jadi pos. Jadi jangan terbalik makan protein awal sebelum makan tinggi posnya karbohidrat. Ini karena membuat glikogena banyak dipakai buat aktivitas tubuh, kemudian aktivitas mengganti restoran di sektor yang sehingga lebih tingginya. Eras juga sama. Prosesnya adalah pembuatan karbohidrat loadingnya ditingkatkan. Kemudian gizi juga berperan di dalam early enteral feeding, terus kemudian post operatif menjadi kontrol. Tapi ketika proses operasi tidak bermain di sini. Ya, yang bermain adalah teman-teman dari anestesi, gitu. Mereka yang memberikan pendekatan pembedahan dan yang lainnya. Ketika ERAS ini dikenalkan, ini ada banyak sekali manfaat yang didapatkan. Intinya adalah recovery-nya makin membagus, masa rawat inapnya makin pendek, biayanya makin sedikit pada pasien. Jadi lebih menguntungkan. Ini adalah interprofesional kolaborasi di dalam ERAS, gizi bermain pada pre dan pada post operatif. Di sini gambarnya cewek, maaf ya yang cowok, bukan kamu gak dianggap. Nah, cewek di sini nggak ada. Jadi memang ada nursing sama dokter aja. Gizinya enggak, dietitiannya di sini. Ini rangkuman dari pre-admisi, pre-operatif, apa yang terkait sama gizi, apa yang dilakukan di situ. Cessation smoking, excessive intake of alcohol dikurangi. Kenapa? Karena untuk menurunkan komplikasi. Nanti ada banyak sekali yang harus dilakukan, teman-teman nanti bisa dibaca. Ya, sebelum operasi ditanya dulu hipertensi ada enggak, rokok, DM, alkohol, anemi, kecemasan. Kenapa kecemasan ditanya? Kenapa kecemasan ditanya? Kaitannya pernah ada yang dibilang sih selain KPP ada yang tuh penyakit juga apa kejahatan orang dalam luar dibayar dengan jalan kalau berarti apakah ambil itu orang yang jadi ini orang yang takut. Kemarin pos dari ICU saya ke Paksa di Paksa Bedah yang Bapak tahu itu dari kemarin mas yang pasnya pemberikan kejelas belum tapi dia masuk yang lain. Istri saya takut juga. Kemarin
maka memberikan penjelasan tentang tidak malu saya tidak ikut. Jadi saya juga tinggi banget. Stres. Bagaimana ada orang yang tidak baik. Stres itu kenapa? Jadi saya kan sama yang kita itu adalah risiko dan inklusi. Dan itu pilih dengan harus itu tetapi akan risiko itu bahwa nanti yang suntikan anestesinya agak sedikit dengan belakang justru tak. Oke, resikonya apa? Resikonya ini tunggulah. Tahu kalau mengambil operasi itu kalau resikonya seperti ini yang dikatakan adalah risiko-risikonya. Karena tidak berbeda. Sedangkan yang dinamakan itu melakukan itu memang memiliki kompetensi di bidang tersebut, tetapi dalam komunikasinya ternyata dan untuk soalnya urusan daripada saya aku kompetensi yang dimiliki kalau lagi seperti itu yang masih memberikan contoh gak lama berikutnya karena beberapa sih saya kenal kesini saya tidak adalah kita seperti orang biasa spesial jangan datang komunitas termasuk siapa yang menyampaikan dia tidak mau si takut sudah proses sebenarnya ini cuma kita katanya dari kita berdampak jika untuk kecemasan untuk bahwa kan mau hasilnya tidak karena kalau dari dan sesuatu yang kan jadi konflik itu kan kita lagi maksudnya kita tidak soal nasihat itu perlu disampaikan pada pasien sebelum dia apa namanya tindakan operasi. Nah ini sebelum operasi apa yang harus dilakukan, dietitian harus ngapain, teman-teman nanti bisa dibaca dulu karena ini relatif terkait sama protokol. Kenapa harus karbohidrat loading? Ya, walaupun teman-teman sekalian, yang saya lakukan kemarin ketika di rumah sakit, itu saya belum 100% melakukan karbohidrat loading pada pasien sebelum mereka menjalani tindakan operasi. Belum semuanya karbohidrat loading. Saya hanya memberikan TKTP sesuai dengan bentuknya. Ya, makanan biasa, bahkan sampai dia bentuknya oligo dan ya, makanan cair. Saya baru situ, belum sampai ke karbohidrat loading karena banyak sekali keterbatasan saat ini. Ini adalah alasan-alasan kenapa harus diberikan karbohidrat loading dan bagaimana benefitnya. Improve wound healing dan yang lain. Tapi intinya adalah mempersiapkan cadangan yang baik, cadangan energi yang siap pakai gitu ya, menggunakan karbohidrat loading. Ini lebih jelas mungkin tulisannya terkait dengan manfaat preoperatif karbohidrat loading. Kemudian ini setelah operasi, apa yang intervensi apa yang harus diberikan, kemudian apa yang menjadi komentar atas kegiatan ini, teman-teman nanti bisa dibaca. Ada kondisi hiperglikemi karena tadi ada katabolisme ketika proses fase flow ada katabolik besar-besaran, hiperkatabolisme dan itu berhubungan sama morbiditas dan mortalitas yang meningkat. Ini resistensi insulin. Jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak proses.
Maka nanti ketika 24 jam puasa, harus puasakan lagi. Risiko insulin resistennya menjadi peningkatan. Nah, kalau misalnya terjadi resistensi insulin kan berarti hiperglikemia. Kenapa bisa terjadi? Ini tadi dicegahnya dengan puasa preoperatif yang terlalu panjang kalau bisa. Kemudian kalau bisa stres psikis ataupun stres fisik itu bisa dikurangi. Ada anestesi lagi jadi bagian kepala. Ini pencegahan untuk mencegah tadi ya, pencegahan untuk resistensi insulin, makanan padat 6 jam sebelumnya, jadi memang dipuasakan 6 jam. Berpuasa 6 jam atau semalaman. Jadi biasanya, tapi kalau proses pembedahan teman-teman itu 24 jam ya. Kamar bedah itu 24 jam nyala. Kenapa? Yang dibedah banyak. Dan proses pembedahan enggak 10 menit, bukan tempel ban. Proses pembedahan panjang. Dan kan ruangannya terbatas. Tenaganya juga terbatas. Maka 24 jam nyala. So, saya angkat topik betul sama teman-teman anestesi dan residen bedah. Mereka stressless nampaknya, padahal stressful. Ya, mereka tidak ada istirahatnya sama sekali. Makan minum di ruang operasi sampai dan nggak sempat keluar. Saking banyaknya pasien yang harus dioperasi dan tindakan operasinya itu nggak simpel, makan waktu panjang. Rekomendasi untuk gizi post op, teman-teman ini kaitannya sama risiko malnutrisinya bisa dicegah. Terus kemudian rekomendasi gizi post op tadi sudah di itu ya, sudah di depan ya soal energi, karbohidrat, lemak, protein. Ini hanya penjelasan lebih lanjutnya. Low residue diet. Jadi ketika dilakukan post operasi minimalkan residu. Kalau dia rendah residu maka dia rendah rendah sisa, rendah serat ya. Rendah serat biar dikurangi dulu kerja ususnya karena memang belum. Kemudian jarang melebihi dari 1.500, jadi artinya dietnya memang low kalori dulu, tidak langsung high carb karena memang baru realimentasi setelah berpuasa post operasi. Dan walaupun pendekatannya adalah diet tinggi, energi tinggi protein, jangan langsung pemberiannya besar karena ada risiko refeeding. Refeeding, refeeding syndrome itu seperti kemarin saya sampaikan ketika ICU, pasiennya dipuasa pakai energi 24 jam itu terus pemberian selanjutnya cuma 100 cc. Kali ini nanti dalam 24 jam kalau untuk terlalu sebelumnya dalam kalori berapa? 600 doang. Gitu. Tapi itu untuk mencegah itu dibutuhkan energi ya, tetapi sedikit-sedikit tidak bisa tercapai. Tidak langsung pemberian besar-besaran. Karena kalau pemberian besar-besaran munculnya seperti overload cairan, karena cairannya banyak, dia bisa hipomagnesium, hipofosfat, hipokalemi. Dampaknya apa? Kardiopulmonari. Kenapa? Kemarin kan kalium itu fungsinya untuk denyut jantung. Kaliumnya terlalu banyak dan denyutnya dari kalium tidak terjelas. Kemudian kalau terlalu sedikit nggak bisa berdiri, lemes jadi pasiennya. Ya, kebutuhannya meningkat tetapi energinya tidak sesuai. Maka bagaimana pencegahannya? Yaitu kadang diberikan agen prokinetik. Masih ingat agen prokinetik itu apa? Apa? Prokinetik. Masih ingat kemarin ketika di ICU kita bicara tentang prokinetik agen? Kenapa diberikan agen prokinetik, Mbak? Kenapa harus diberikan itu? Kenapa mobilitas itu harus diperbaiki tadi?
Dan itu melemahkan semangat syarafnya. Karena tidak tidur, ada tanda kutip. Ketika ada makanan, apakah bisa terolah dengan itu? Karena mobilitasnya jangan. Maka ditingkatkan mobilitasnya dengan agen prokinetik. Itulah sebabnya ketika ada pembedahan, ada pembiusan, itu ada sesi itu. Organ pencernaan kan nggak bekerja dengan optimal, belum bekerja dengan optimal, maka jangan kasih pada orangnya. Sedikit aja, mungkin di sini pakai pendekatan start low, go slow. Dimulai dengan yang sedikit dan jalannya pelan-pelan saja. Pemberian kalorinya pelan-pelan saja. Diberikannya tiamin. Apa itu tiamin? Vitamin apa? B1. Tiamin B. B1 tiamin B2 adalah karena kita B1. B1 mau ada tiamin. Fungsi utama B1 adalah dia terlibat di mana di B1. Yang B1 fungsi utamanya adalah terlibat di dalam pembentukan. Oke. Apa? B1 di jadi B1 kaitannya terlibat di dalam. Jadi maksudnya ada treatment satu ya ya tadi juga ya itu bisa kan juga dari faktor persiapan kan itu aku itu kan video dan ya tapi bukan itu teknologi ketika di dalam ada di dalam tulis semua pembentukan energi itu betul. Makanya kalau minum minuman dengan energi itu apa misalnya minuman energi minuman yang tidak mampu kamu dan sebenarnya efek itu apa kalorinya sangat tinggi yang bukan minuman berkalori itu juga yang minuman yang itu full set itu. Nah, kalau kamu sering minum minuman juga lebih kuat jadi energi ya harus ya ini metabolisme itu bisa bisa meningkat metabolismenya karena ya. That's why ada makanan di sini, terus dapat tiamin. Selain juga kenal kadar ya, jadi kita yang tetap. Makanya kalau bagaimana dia pemasukan makanan dia aplikasi kuat buat kita dalam buat kerja ujian dan makanya kita fokus lebih kompleks. Itu nanti kita akan banyak lebih orang-orang yang lebih kompleks. Ya, kita ada suplemen peningkat fokus, peningkat stamina gitu. Kisah itu cuma modal enggak bisa ada makan. Silakan nanti bisa. Terima kasih Mas, Mbak. Silakan nanti bisa dipelajari lagi ya soal itu. Terus di sini implementasi enteral nutrition. Kalian bisa lihat di sini
ketika proses pembedahan yang perlu diperhatikan terkait dengan netral adalah komposisinya, konsentrasinya, kecepatan. Besok siang kalian akan banyak belajar tentang netral. Harapannya apa yang saya berikan cuplik siang hari ini membuat kalian paling tidak besok kalau ditanya nggak malu karena cuma diem aja. Ya Bu, G kan biar cepat gitu kan. Tapi paling enggak kalian bisa lebih cek. Paham ya besok ya. Kalau bicara enteral apa? 6 kali 100 1 cc 1 kalori, rutenya NGT, dia di flash air putihnya 30 cc per kali pemberian makan besar seperti itu. Energinya berapa, lemak karbohidrat proteinnya berapa. Ini adalah contoh pemesanan sebagai instruksi dietnya. Ketika bicara tentang enteral feeding. Tapi saya sepertinya tidak akan bicara yang parenteral. Karena kalau parenteral feeding kita ada ya, kalian tidak perlu penanganan enteral feeding. Besok kalian akan belajar banyak soal enteral feeding. Ya, ini bicara tentang bagaimana dukungan pasien control nutrition abdominal dan informasi lebih lanjut mereka-mereka yang bisa memberikan toleransi diet sampai yang bisa tulis itu yang mendukung bahwa makanan diet setelah operasi itu mendukung proses pemulihan dengan baik dibandingkan yang tidak memperhatikan dukungan gizi. Ini di sini ternyata segera diberikan operasi makan setelah pemberian operasi ada manfaat. Kemudian ada realimentasi. Kalau kalian lihat gambar ya, apakah dari parenteral ini adalah smoke. Apakah dari parenteral langsung ke makanan biasa? Atau dari parenteral meningkat dulu jadi enteral, dari enteral kemudian jadi makanan biasa langsung. Ini ada kaitannya. Kalau bisa dukungan gizi menggunakan gastrointestinal artinya ya tetap lewat saluran pencernaan dioptimalkan. Mau pakai parenteral, enteral bisa. Parsial itu maksudnya adalah ada enteral, ada parenteral atau full enteral atau full oral. Parsial itu artinya bukan TPN. TPN itu total parenteral nutrisi. Full lewat seperti ini parenteral contoh. Transisi dari parenteral ke enteral atau ke oral itu pastikan kecukupan dari multivitamin. Karena kadang perlu dicek juga hasil laboratoriumnya untuk melihat apakah ada defisiensi yang begitu. Ini algoritmanya continuous feeding. Saya nggak ada gambarnya di sini. Continuous, saya pernah cerita pasien saya yang kecelakaan. Ya, saya kasih inisiasi 100 cc. 6 kali 100 cc. Oke, responnya bagus. Terus dinaikkan 6 kali 150. Hari berikutnya responnya bagus. Jadi 200. Habis baru 2 kali kemudian responnya turun, tak turun lagi jadi 100. Makin turun, tak turun lagi jadi 100. Makin turun, tak turun lagi jadi 50, tambah 50. Makin turun lagi, karena responnya makin banyak juga. Tak turunkan lagi jadi green 10 cc per 24 jam. Sorry, per jam 24 jam. Jadi dalam 1 jam hanya 10 detik. Maka maksimal pemberiannya 240 cc. 10 kali 24 ya, 240 cc. Itu gelas 2 dalam 24 jam. Kan nggak mungkin sedotin 10 cc. Ah, ini bentuknya. Nggak mungkin lah. Karena kalau yang 100 cc sampai 200 cc itu kan pakai bonus. Bonus itu bukan buang istilah kalian bolus yang ada di ini. Ya, bolus di dalam artinya adalah pakai
yang dilupakan. Ya, bonus langsung masuk 200 atau 50-50 dulu. Itu bonus. Tapi buat pasien saya satu, dia continuous, ya, dia continuous feeding. Dia menggunakan alat khusus yang punya tekanan khusus sehingga setiap jam disetting 10 cc aja keluar. Nah, ya, kalian silakan buka PowerPoint yang kritikal, ada gambarnya. Nah, banyak hubungan-hubungannya itu. Alat-alat hubungan. Salah satunya adalah hubungan untuk internal. Dia terus kalau kondisinya semakin baik, tentu tidak dengan pemberian pemberian sulit sekali. Oke. Dia naik menjadi bonus 12 kali. Naik lagi menjadi bonus 8 kali. Naik lagi menjadi bonus 6 kali. Kalau toleransinya bagus, ya tentu dari parenteral bisa langsung ke orang. Ya, kalau toleransinya bagus, penerimaannya bagus. Artinya tidak ada residu di situ. Ya, kemudian juga responnya baik. Kalau orang zaman dulu baru bisa dikasih makan kalau sudah konsultasi. Sudah kentut ya. Ya, pernah dengar istilah seperti itu ya. Tapi kalau kita bukan menunggu pasien kentut atau belum ya. Enggak menunggu pasien. Itu biar pencernanya. Terus ini dikasih ONS ya, oral nutrition supplement yang bentuknya mungkin bisa seperti minuman bisa, kemudian bisa juga sebagai apa bentuknya, bentuknya minuman bisa, kapsul bisa, tahu pun bisa, yogurt bisa, kadang bentuknya kayak snack bar juga bisa. Tapi saya belum pernah dapat ONS yang bentuknya seperti itu. Biasanya bentuknya sus. Kalau yang saya berikan itu bentuknya susu dukungan, tambahan gizinya, susu. Ekstranya susu. Biar apa? Ya membantu asupan makan. Kalau pakai asupan makan dok kurang. Saya pengen tanya, ngomong ya. Kalau ekstranya berupa susu proteinnya biar naik. Karena kalau makan langsung daging itu kan tentu butuh impor lebih banyak. Maka ekstra proteinnya dalam berupa di beberapa rumah sakit berupa susu. Karena kalau harus langsung diberikan tahu, diberikan lauknya dua, repot. Belum tentu semuanya bisa makan. Terus, kalian lihat, saya kemarin ngomong ya, rumah sakit di Malaysia. Ketika kami di Sarjito dikunjungi teman-teman dari Malaysia, dentist dari Malaysia, Malaysia kaget kalau rumah sakit Sarjito itu bisa bikin enteral untuk begitu banyak jenis pada pasiennya. Kenapa mereka heran? Karena kok bisa kesana tidak begitu. Kalau di Malaysia mereka menggunakannya adalah full enteral pabrikan. Tapi kamu lihat nih di sini, biaya penggunaan enteral yang pabrikan, formula komersial, harganya mahal. Alhasil biaya rawat inapnya bisa lebih tinggi, nggak tercover BPJS, misal, atau nanti jadi pembengkakan tagihan dan yang lain. Kalau dijadikan pakai nutrisi parenteral makin mahal. Tapi kalau pakai oral, wah, sego murah, bubur murah, bubur kacang hijau di blender, disaring, dikasih ini itu telur disaring dan yang lain, jatuhnya masih lebih murah. Tapi apakah enteral selamanya bagus? Blenderize, optimal, unggul di semua hal? Apa yang bikin jelek dari enteral blenderize dibandingkan enteral formula komersil? Saya nanti besok berusia indah. Nanti apa? Selain lama, betul, lama. Karena kamu harus blender dulu, manasin, repot. Selain lama,
Hah? Kayak gitu. Kebersihan. Pokoknya sih nggak tangannya bersih. Makan rumah. Ruangan dapur kan bikin panasnya. Yang kemarin di dapur bikin netral enggak, enggak, bikin netral enggak dapat. Enggak. Oh, ya tapi besok teman-teman kalau di panti rapi pasti kalian diminta untuk bikin netral. Rebus, panas banget. Sana agak asin. Nah, kalau formula konversi itu kan tinggal ditimbang. Tapi lihat nggak proses. Kemarin lihat, kan mereka pakai timbangan, ditimbang. Nanti dipasti kecil-kecil, ditimbang. Jadi lebih higienis. Nanti diseduhnya di ruangan. Biar keluarganya yang menyedih. Kapan menyedihnya? Nanti ketika mau jadi. Tapi kalau netral ini, kan hanya bisa diberikan dalam 2 jam harus sudah dikonsumsi. Kalau enggak kan basi. Tapi kalau netral kemasan, itu kan bu, nanti malam juga nggak apa-apa. Kan belum diseduh. Biasanya itu makanan komersil. Nah, rumah sakit seperti Sarjito yang pasiennya banyak dan dari kalangan berbagai macam kelompok ekonomi yang nggak bisa selamanya pakai komersil. Maka mereka membuat yang netral uh, blend rice. Buat kamu yang ngambil netral kan, dokter kamu dokter ada juga. Silakan buat formula yang murah, bersih, enak, simple, tapi bisa memberikan nilai yang bagus. Itu bisa menjadi permasalahan apa? Bisa berpotensi untuk dimanfaatkan masyarakat dengan sangat bagus. Murah sekali diet oral, tapi ribet. Apa yang dimonitoring teman-teman bisa lihat kecil banget. Silakan kalian cermati. Inilah yang harus dimonitoring terkait dengan pemberian makanan enteral pada uh, pasien. Dan di sini progres evaluasi. Di dalam reassessment tadi saya sampaikan ada diagnosis gizi baru sampai mungkin tidak dilanjutkan diagnosisnya ketika tidak relevan, kondisinya tidak relevan. Itu yang saya bisa sampaikan teman-teman. Dari pas dari sana. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Saya ada. Nanti teman-teman 2 minggu praktek ini itu 1 minggu dipaksa, 1 minggu dipaksa. Sedangkan bangsal itu banyak jenisnya. Paling tidak ada 5. Kan? Yang kedua, mata anak kritis. Saya sangat menaruh suka kita bagi kalian yang minggu pertama. Please, minggu kedua tidak bisa. Suka kita pemulihan itu paling panjang. Tapi enaknya vaksinnya ada. Dan vaksinnya bisa dimonitor tapi tidak ada di rumah. Kenapa itu vaksinnya kasus sudah lama kan selesai? Nanti kalau hari pertama, minggu pertama maka kita dalam proses dan dia mau kita lagi kita belajar apa yang apa di sini mau kan? Ya cuma dua kali kalau saya terima 3 hari monitor lepas pasien kan harus bilang belum insan dari orang belajar itu. Padahal mau kerja sudah hari Rabu. Jangan sampai cuma Sabtu. Kecuali mau kerja sembilan. Banyak sih. Dan itu kan dirawat itu kita pengen semangat. Karena apa dari itu boleh.
Penduduk orang yang menggunakan berbagai bisnis itu banyak yang marketingnya nggak apa auto prescription keluar masa itu berbanding luar masa apa itu dia terjadi apa itu yang bisa bagus. Oke. Ya teman-teman sekalian, terima kasih fisik ya dan secepatnya sudah sakit itu oleh kalian ada lupa saya akan kebetulan ini saya tidak saya yakin kalian juga pernah ya jadi akan mendapatkan banyak insight dan manfaatnya hari Kamis jam 10 pagi sampai jam 11 yang akan menempuh ujian ya 50 orang monitor voice standar nilainya menempuh tahun terus kami boleh kita bilangnya terus kemudian mas kita langsung ya dan saya juga seperti itu begini dan nanti saya tetap nanti itu terbatas kok jadi betul-betul karena dia mungkin cobaan dia untuk yang baik proses belajar kalian bisa yang dia terus kan kamu lulus semua kamu juga bisa mana dia itu masuk yang bisa karena dia kamu masuk yang dulu tidak bisa aku mau masuk ya kan itu cuma ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore. Berkata.